Halo, assalamualaikum teman-teman ruang publik. Saat ini lagi rame beberapa isu di permukaan. Dari akhir pekan kemarin kita menyaksikan ada gelombang besar, di dalam salah satu organisasi terbesar Islam di NU. Nah, sekarang ini sebagai setengah orang dalam, kita ingin spill apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita cara menyikapinya. Karena banyak sekali pertanyaan yang beredar di penghujung pekan ini. Mungkin sampai awal pekan depan ya. Kita lihat nanti apa saja yang bisa kita lihat, bagaimana cara kita membacanya. Dan saya nggak sendirian. Saat ini saya ditemani oleh 3 narasumber. Pengurus inti, pengurus harian, pengurus harian yang muda-muda. Nah, ini tiga-tiganya ini punya kesamaan, sama-sama pernah divakumkan, untuk alasannya masing-masing. Ada yang karena alasan naik jabatan, ya kan? Ada yang karena hal lain. Oke, kita sambut. Ada Mas Mantris. Halo, selamat siang. Oke, Mas Mantris adalah bendahara sekarang. Ya, bendahara. Yang kedua, ketua PBNU. Bagian piknik. Jangan lupa itu. Oke. Yang kedua adalah Mas Safik, bagian piknik. Ketua PBNU bagian piknik. Klaimnya bagian piknik. Sebenarnya bagian apa ya? Hukum. Bagian media digital. Bagian media. Nah, yang ketiga adalah Mas Hasanuddin Ali. Ini Mas Hasan ini kalau dengar Mas Hasan urusannya data. Berapa? Jangan tanya dalil loh ya. Nah, ini ketua apa dulu? Mas Hasan ini ketua bagian apa sampean, Mas? Ya bagian data, apalagi. Bagian data. Ini ketuanya ketua penghargaan. Kan ada Jenderal Bintang 3 pensiun dinaikkan jadi jenderal penuh karena penghargaan. Beliau ini ketua juga ketua penghargaan. Nanti ada ceritanya. Bagian itu harus diceritain. Ini yang ngeri juniornya itu. Juniornya. Nah, kita akan ngomongin ini, Mas. Sekarang kan lagi rame soal di NU. Risalah rapat Suriah menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau nggak salah angkanya Mas Hasan itu orang NU itu 100 juta katanya. Ya, 100 juta. Kalau di more or less. Ada yang 60 tapi yang paling gede adalah 100 juta. Dan itu sepertinya bergejolak semua saat ini. Nah, kita ini mau membaca kondisi saat ini dengan keluarnya surat itu gimana? Dalam perspektif pengurus muda. Ini siapa duluan ini? Dari ketua dulu biasanya. Dari ketua dulu. Mas Safik dulu biasanya. Tapi gini. Oke. Ya, jadi saya itu kemarin di WA sama Rozali. Mas, kita mau ngobrol-ngobrol Mas berdua sama Mas Mantris sama Mas Safik soal isu terkini. Nah, kita obrolin dengan renyah dan positif gitu kata dia. Balasan saya apa? Emang 2 orang itu bisa positif? Kita ini dalam menjalani hidup itu selalu dengan mindset positif, Pak. Kalau renyah bisa, yang positif belum Nggak bisa jamin. Tapi ini kan saya saja yang sedikit banyak di PBNU itu kan ditanyain banyak orang. Pasti sampai itu lebih banyak yang nanyain. Nah, kalau ditanya itu apa jawaban itu, Mas? Ya, kalau saya kemarin kebetulan diminta ngisi di acara kaderisasi di Ansor di Lamongan. Itu sama, belum ngisi materi. Pertanyaan utamanya itu semua. Keluar dari konteks. Dari konteks gitu. Padahal isinya soal riset. Nah, saya bilang ya ini saja. Dinamika di mana? Di PBNU. Bagi anak-anak muda, meskipun anak muda kayak Safik juga belum tentu anak muda kan? Meskipun klaimnya pengurus muda. Kalau dibanding yang lebih tua udah. Relatif muda. Tampangnya muda. Gitu kan. Terus ya itu urusan orang tua lah. Ya bagi anak-anak muda kayak kita ini ya kita nikmati saja. Mungkin Mas Safik yang paling banyak ditanya kayak. Iya. Oh iya. Sumber pertanyaan wartawan kayak juga. 3 hari ini ada banyak sekali wartawan mulai cetak, online, TV. Tapi karena saya sedang merayakan slow living ulang tahun ya saya tolak semua. Tapi gimana Mas? Baca aja ini kalau katanya ulang tahun paling gelap.
Kemarin dia nulis status. Karena dirayakan dengan risalah Suriah itu. Oh saya tanya traktirannya kapan, nggak dijawab. Saya memang menghindari pertemuan-pertemuan yang berbau politik dan organisasi, Pak. Walaupun akhirnya malamnya nggak bisa menghindar juga, karena Mbak Alisa tetap ngajak ketemu. Jadi tentu mulai ada pembicaraan. Iya. Ketemu untuk merespon itu. Ya tentu tidak mudah, apalagi kalau harus menjelaskan ya ke publik umum gitu kan. Karena kan apa yang terjadi hari ini sebenarnya kan ya dampak jadi dinamika yang udah berlangsung cukup lama. Nah, tetapi kan ya kita nggak bisa, ya ada hal-hal di organisasi yang harusnya diselesaikan di internal organisasi, bukan diselesaikan di luar organisasi. Karena kan nanti melibatkan penilaian banyak sekali orang yang informasinya terbatas. Keputusan kan harus diambil ketika semua informasi yang dibutuhkan udah didapatkan. Nah, di situ. Sementara kalau dilempar publik, banyak orang kemudian judgement, menilai apa, padahal dia informasinya mungkin cuma 20%, 25%. Dan itu akan menimbulkan kerumitan, apalagi era sosmed ya. Era sosmed ya. Jadi nyampe hari ini ya saya jelaskan ya mirip-mirip dengan Hasan. Ya memang ada kebuntuan komunikasi, ada informasi yang masuk itu tidak lengkap, bahkan distortif ya, tetapi ya saya tetap yakin ya ini akan nanti ibaratnya kalau guyonannya kan habis gegeran tuh gergeran. Nah, moga aja begitu. Iya. Nah, harapannya kita yang muda kan gitu. NU itu organisasinya Kiai, Nahdlatul Ulama. Saya itu dari dulu bilang saya bukan kiai, saya membantu kiai. Jadi saya ditanya juga sesama pengurus, ada salah satu ketua nelpon, "Mas, gimana ini PBNU?" Ya, NU itu kan organisasi kiai. Kita yang bukan kiai ya nunggu kiainya. Jadi masih enak. Iya. Tapi memang surat itu mengguncang. Mengguncang sekali. Mengingat juga sebenarnya buat orang apalagi ini ya yang sangat Jawa gitu ya. NU itu kan Sunni Jawa ya. Saya sering bilang ya untuk cepat memahami NU itu ya membacanya Sunni Jawa. Walaupun mungkin tidak bisa diringkus seperti itu, tetapi memudahkan. Orang Jawa kan senang harmoni ya. Jadi kalau ada keguncangan dikit itu kan secara mental itu shock gitu lah. Kalau orang seperti saya dari dulu konflik jadi biasa aja. itu responnya Mas Safik ini. Loh, Mas Safik itu sudah kiai, udah punya pesantren. Makanya perlu kita dengar. Baru calon kiai. Belum lulus, baru HK, hampir kiai. Ya kalau nggak dipecat nanti. Tapi udah pernah dinonaktifkan. Dan waktu saya dinonaktifkan itu kan, Gus Yahya bilang pokoknya Safik ini dinonaktifkan paksa gitu. Itu saya yang muncul kayaknya malah seneng itu. Gitu karena tidak membawa beban berat itu. Karena menjadi pengurusan itu berat sekali, harus menjaga sikap, harus bahkan menjaga makanan segala macam gitu. Kalau makan yang subhat-subhat itu bisa jadi problem gitu kan. Padahal saya ini levelnya kan masih di area yang subhat-subhat itu. Kalau Mas Mantres ngelihatnya gimana, Mas? Ya kalau kita bicara tingkat kegegerannya gitu ya, itu sama dengan tingkat waktu tiba-tiba Sintayong dipecat Erick Thohir. Buat penggemar bola jangan mengingatkan ini yang dipecat digantikan Erick Thohir. Jadi gempa buminya itu mungkin buat orang NU dengan penggemar bola hampir sama, karena kemudian orang bertanya-tanya apa sih alasannya gitu. Kalau kita lihat sejarah NU-nya sih sebenarnya hal-hal seperti ini udah biasa terjadi. Tapi itu lagi-lagi tadi tergantung bagaimana sudut pandang orang-orang. Kalau buat Mas Safik yang sudah berada di PBNU lama, dekat dengan dinamika, itu hal yang biasa aja. Hal yang biasa aja. Tapi buat teman-teman yang muda-muda, anak Ansor, anak PMI yang mungkin tidak mengikuti secara detail dinamika, itu menurut saya mengagetkan. Apalagi buat saya ini kebetulan bukan kagetnya, tapi dalam konteks risalah itu saya saksi korban. Karena apa? Disebut soal pengelolaan keuangan. Itu baru mau saya tanya. Iya. Jadi saksi korban ini kan nggak gampang. Jadi akhirnya saya juga kaget, padahal Mas Mantri kayaknya paling tertib. Kok tiba-tiba jadi saksi korban, ini gimana itu kan? Tapi saya melihatnya memang, saya tadi sampaikan Mas Safik, saya setuju. Ini adalah ujian. Ujian bukan buat NU. Kalau NU sudah teruji, karena 100 tahun bisa bertahan. Ujian buat pengurus PBNU periode ini.
terutama elit-elitnya dengan segala hormat ya kita semua yang di pengurus harian baik Tanfid maupun di Suriah, Tanfidiyah maupun Suriah. Bagaimana mereka bisa mengelola konflik ini? Kalau toh masing-masing punya tujuan, masing-masing punya goal, mari kita dudukkan. Jujur saya ini yang paling agak shock Mas Hafik dan Mas Hasan. Itu kalau ngeliat di Facebook banyak teman-teman kita itu pasang bendera megang NU yang sambil nangis. Saya bilang ini elit-elit NU itu bukannya membuat anak-anak kita di bawah ini bangga, optimis, setiap kali malah mengirim berita kesedihan. Bagaimana kita jadi elit, bukannya anak-anak kita misalnya bangga ber-NU, bikin meme soal bangga ber-NU, ini malah sedih, kecewa, marah. Pada titik itu aja seharusnya kan elit-elit NU, PBNU maksud saya, menerima sense, oh ada sesuatu yang salah nih dalam cara kita mengelola konflik. Jadi kalau saya apakah berpihak kiri kanan? Enggak. Ayolah elit-elit PBNU yang memang sudah punya jam terbang lama, duduk aja. Duduk selesaikan masalah. Kita ini periode ini tinggal 1 tahun loh. Ngapain sih harus buru-buru ada penghentian di tengah jalan? Saya udah bilang, kalau pengurus PBNU ini cuti sampai akhir muktamar besok, warga NU juga tetap hidup kok. Betul nggak? Mas Hafik cuti, Mas Hasan cuti, saya. Orang NU tetap jalan. Pada dasarnya juga banyak pengurus yang cuti dalam tanda kutip. Kayak saya dan Mas Hafik dulu juga dicutikan waktu Pilpres. Dan PBNU baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi jangan sampai pengurus PBNU pada level apapun tuh punya penempatan diri, penghargaan diri yang berlebihan. Seolah-olah nama baik NU, arah masa depan NU ini hanya ditentukan oleh pengurus-pengurus PBNU. Enggak. Pengurus PBNU itu hanya membantu jamaah NU untuk mencapai potensi terbaiknya. Jangan berpikir bahwa mereka itu yang akan mendirect dan menggerakkan apalagi menjaga, nggak bisa. Mereka itu menjaga keluarga masing-masing belum tentu bisa kok. Mohon maaf ini, saya terbuka aja. Mari kita bersama-sama duduk supaya apa? Dari waktu ke waktu umat Nahdlatul Ulama ini bisa mencapai titik optimumnya. Dalam konteks apapun, dalam konteks hubungan dengan negara, dalam konteks hubungan antar unsur-unsur masyarakat di masyarakat. Jadi itu yang selalu saya pikirkan. Jadi soal kepentingan antar kita itu buat saya sudah nggak relevan. Saya sedihnya di situ aja. Ini bebas ngomong karena stream revenue-nya nggak dari itu. Iya. Menariknya itu di situ. Kita bertiga ini rezekinya nggak ada kaitannya dengan itu. Tapi ngomong-ngomong, memang kalau yang tadi kan bicaranya sebentar, agak panjang, lebih panjang. Ini porsi Ya, komisaris. saksi memang harus lebih panjang. Enggak, saksi korban soalnya. Iya. Mas Hafik dan Mas Hasan bisa lebih rileks kalau saya ini ada di dalam risalah. Kita ikut bersimpati. Kita akan temani nyampe persoalan ini selesai. Biar tidurnya lebih nyenyak lah. Tapi kalau boleh di-spill dikit Mas, ini kan di poin kedua yang di surat itu kan memang bagian dari tata kelola keuangan gitu ya. Ada yang sejauh mana kita bisa menjelaskan itu? Yang pasti tidak ada intensi jahat dalam pengelolaan keuangan di PBNU di periode ini. Kalau saya boleh bilang, periode ini mungkin salah satu periode yang pengelolaan keuangannya sangat transparan. Karena bahkan bukan bendahara, siapa saja bisa mengakses keluar masuknya uang. Termasuk yang sekarang sedang diramaikan itu tidak disembunyikan karena data itu dipegang oleh anak-anak keuangan. Saya aja udah tahu dari dulu. Beberapa orang sudah kita buka. Mengapa kita tidak buka secara luas? Justru karena waktu itu adalah soal kehati-hatian yang sekarang terbukti sebenarnya tidak bermasalah. Jadi tapi lagi-lagi saya serahkanlah kepada yang sepuh-sepuh bagaimana melihat persoalan ini. Saya pribadi merasa persoalan ini tidak cukup serius untuk menjadi alasan upaya-upaya menghentikan siapapun di tengah jalan. Buat saya pertimbangannya adalah masyarakat di bawah. Jika terjadi penghentian, luka dan cerita yang ditinggalkan itu lebih panjang daripada nilai baik yang ada, yang mungkin dihasilkan dari kepengurusan ini. Sehingga ya di forum ini saya tidak
ingin berpihak kepada kiri atau kanan, tapi sekali lagi marilah sama-sama kita selesaikan mandat muktamar. Tinggal setahun lagi kok. Tinggal setahun lagi. Masa beliau-beliau yang jam terbangnya tinggi ini nggak bisa duduk? Nggak ada yang urgent, pilpres udah selesai, pembagian kabinet udah selesai. Kalau ada urusan-urusan lain yang terkait ekonomi dan jabatan-jabatan, mari kita dudukkan. Gampang banget. Saya dalam setahun itu bisa menyelesaikan negosiasi bukan dan politik. Negosiasi bisnis yang saya bisa selesai itu bisa puluhan. Ini harus bapak-bapak di PBNU itu kalau terkait posisi ekonomi ya harusnya bisa dinegosiasikan dan dicari titik temunya dengan lebih mudah. Saya rasa itu. Saya jangan banyak ditanya, isinya sepil semua nanti. Beliau berdua aja. Ini sudah kesimpulan ini. Sudah kesimpulan. Ini kayak gini ini sampean kan yang paling lama Mas ya? Dari bertiga Ya, ini dari ada di sisi PBNU. usianya kelihatan kan? Iya. Aktif Ya. di PBNU Ya, nya. tapi dari sisi usia, tapi dari tampang kayaknya kan. enggak. Iya. Biar penonton Kalau aktif yang- di PBNU-nya kan paling lama. Ya. Seingat sampean, Aktif PBNU atau aktif kerja keras dalam hidup? Sama-sama lama itu. jadi di belakang tadi Pak Syafiq ini kan founding fathers-nya gerakan slow living. ya kan? Tadi kita ketemu alasannya kenapa. Oh, ternyata Kenapa? Karena 45 tahun hard living. setelah kayak yang kurang berhasil deklarasi slow living. Jadi slow living itu tanda menyerah. Saya nggak mau menyesal seperti mereka. Dulu kan bekerja nyampe tua, kemudian nggak bisa dinikmati. Tapi di masa-masa lalu pernah nggak Mas kejadian mirip seperti ini? Dan Selama apa? saya berkantor di PBNU sejak 96 belum pernah. Belum pernah. Tetapi dalam sejarah NU memang ada masa dulu Kiai Idham Khalid itu pernah diminta mundur. Waktu itu sempat Kiai Idham menyetujui tapi kemudian batal karena ada jadi pengen mundurnya itu nunggu pemilu, terus habis pemilu ada dinamika kalian batal gitu. Jadi kurang lebih seperti itu jadi tapi tidak pernah ada pemecatan. Tidak pernah ada presiden Rois Am memecat ketua umum, tidak ada di situ. Jadi memang bahwa apa yang tertuang dalam surat yang beredar mundur dalam 3 hari, kalau tidak mundur dipecat, istilahnya itu belum pernah ada. Dan kalau kejadian itu pertama kali dalam sejarah. Dan saya pribadi saya nggak mengharapkan. Saya percaya ya Rois Am itu kiai kita semua yang memilih alul hal, kiai-kiai sepuh semua kita percaya. Kita percaya, saya pribadi kenal sama Gus Yahya udah lama, banyak ngobrol dengan segala inilah ya. Saya juga termasuk orang mungkin di visi besarnya saya setuju, tapi mungkin di beberapa hal saya nggak setuju dan saya sering kemukakan ke beliau belak-belakan. Nah gitu, dan menurut saya beliau terhadap hal-hal yang memang dia merasa tahu ya biasa berdebat kan, karena Gus Yahya ini kan orang aktivis kelompok diskusi sebenarnya kan, jadi terbiasa berdebat sebenarnya kalau kita kemukakan. Tapi terhadap hal yang beliau nggak tahu ya, saya kira dia ya bisa dengerin. Dia sering kan ngomong ya gue kan aku kurang ngerti, nah, tapi udah kadung salah gitu. Nah tapi paling jadi saya percaya Gus Yahya sebagai ketua umum punya visi besar gitu kan, punya niat baik. Ada beberapa cara di pertemuan terakhir PBNU saya kira beliau juga mengakuinya ya kalau ada beberapa gaya komunikasi. Saya pernah nonton ya. Kiai kan nggak kayak wong Pati, wong Rembang gitu yang biasa wong pesisir gitu yang kalau ngomong gaya-gaya seperti itu kan juga ora cocok gitu kan. Nah, padahal ya Gus Yahya terhadap teman-teman dekat ya terbiasa seperti itu, tapi memang itu gestur yang tidak biasa, style of communication-nya dan style of leadership-nya mungkin tidak cocok buat banyak orang, tapi percaya bahwa niatannya baik. Yang paling penting saya mau nyambung Mas Syafiq itu soal intensi. Gini loh, kalau konflik itu hanya terkait dengan cara pandang atas persoalan, harusnya bisa dicarikan titik temu. Kalau sama-sama punya nilai niat baik. Betul. Yang menjadi masalah kalau ada niatnya yang sudah berbeda. Emang ada Mas? Enggak, ini kalau misalnya tidak ketemu berarti kita pantas curiga apakah ada yang punya niatan berbeda terhadap kendaraan dari PBNU ini. Saya kalau di PMI UI ya, dulu di PMI UI bahkan di Ansor kalau ada konflik-konflik, ngapain sih ribut-ribut? Emang kita ini kesini pada mau ngapain dulu?
Saya bilang ini kan kita berorganisasi tidak ada tujuan untuk pencapaian tujuan-tujuan pribadi kita. Jadi kalau di PMI UI kalau konvercap rame-rame itu buat kita bukan marah, udah nggak relevan semua loh. Ribut-ribut mau ngapain? Apa yang kamu cari dengan ribut-ribut itu? Kalau Anda ribut melakukan call beyond organization call, kita pantas curiga beberapa orang punya interest pribadi lebih gede dari organisasi. Karena kalau nggak ngapain sih berjuang sampai begitu? Saya aja sampai sekarang nggak habis pikir. Kenapa, kenapa harus ada pecat memecat? Wong mas saya itu bisa dipanggil dan diminta tabayun, kita suruh aja tabayun terbuka. Misalnya seperti itu. Lagi-lagi itu bacaan saya. Kalau ada niat baik, selalu akan ada titik temu. Niat baik, caranya salah, di ujung bisa ketemu. Tapi cara kelihatan halus, sopan, tapi dari awal niatnya buruk, pasti ujungnya ruwet. Susah kan? Nah, berat ini. silakan pindah ke Coba, Mas. pindah ke Mas Hasan. dulu. Biar nggak terlalu berat. Ini statement terakhir penting. Ini untuk kasus ini atau untuk Umum, ruang ini publik? Umum. Saya mau nambahin gini, jadi saya kan beberapa hari ini kan ketemu beberapa orang. Mereka kan pengen tahu juga Ya. di NU sedang terjadi apa. Saya jelaskan begini. Tanggapan mereka apa? Ini kan urusan ramah temeh. Gak ada sesuatu yang berat sebenarnya urusan ini. Kalau dalam konteks Iya. penyebabnya ya. Iya. Sebenarnya bisa diselesaikan secara tadi, duduk bersama selesai. Ya. Itu menguatkan tadi soal bahwa mungkin ada intensi yang bisa membuat ini menjadi besar. Menjadikan tidak sederhana. Nah, kemudian juga begini, sebenarnya kita ini kan organisasi sudah punya perangkat-perangkat, aturan-aturan yang bisa dipakai untuk setiap ada konflik. Iya. Nah, seharusnya setiap persoalan ya dikembalikan ke situ. Aturan yang ada di NU itu bagaimana? Ya, NU bukan lagi pesantren yang kemudian bisa seenaknya begitu kan? Ada aturan-aturan, ada RT, ada pergubnya sudah kembalikan ke aturan main yang sudah ada. Itu kan beres. Tapi di luar aturan itu, kita itu terbiasa sebetulnya mekanisme tabayun tadi. Iya. Itu bisa menyelesaikan banyak hal konflik yang ada di kita sebetulnya. Itu salah satu keunggulan NU sebenarnya. Dan Tabayun gergeran begitu loh. dan ini tidak terjadi gitu kan. Belum terjadi. Akan terjadi nggak? Ya mudah-mudahan. Kita berharap semua itu terjadi. Yang gini, kalau ini terus terjadi kan susah kan? Bukan hanya kita, umat juga, anak-anak orang-orang NU juga. Ya sebenarnya menanggung paling banyak justru ya jamaah. Iya. Jamaah yang nggak ngerti apa-apa, mereka tulus menjalankan aswaja, tapi kemudian terbebani kan? Terbebani dengan persoalan yang terjadi di level elit ini. Ya. Tapi ada potensi untuk menyelesaikan dengan cara tabayun nggak dalam waktu dekat kira-kira? Karena waktunya 3 hari nih di surat itu. Saya masih kurang clear apakah 3 hari itu 3 hari kerja atau dihitung Hari kalender. hari kalender. Dulu NU itu Jumat libur. Ini kayak PLN aja nggak bayar terus dicabut. Kalau PLN itu hari kalender ya. Hari kalender. Kita dulu dipecat itu ada itu enggak? 3 hari, 4 hari itu enggak? Langsung ya. Karena relasi kuasanya nggak imbang. Gak bisa ngebergen. Tapi pemecatannya beda case kan. Ini 2 sama. ini beda. Dia Gini, saya mau lanjutin yang tadi ya. Mas saya itu kan sering nanya ke saya soal kenapa warga NU itu dari tahun ke tahun meningkat. Ya kan? Dari 2005, 2015, 2005 kemarin. Pak Hasan nih kalau setiap mau pemilu selalu survei jumlah pengikut NU. Setiap mau pemilu loh. Betul. Kemarin saya kan ngobrol-ngobrol. Berharap 2 periode Mas. Kontraknya 2 kali. ini Bukan. tapi Mau pemilu atau mau muktamar ya biasanya. Tapi pernah ada yang ngomong ke saya, itu Alvara kalau nyurvei jumlah orang itu kayaknya kok selalu tinggi ya. Makanya disenangi yang order ya. Makanya. Tapi disenangi yang order gitu. Iya. Makanya saya tanya dia tetap kagak ini. Kalau saya kan zaman masih 60 juta aja ngurusnya susah. Gimana kalau 90 juta gitu.
Jadi kalau saya itu nggak pengen banyak-banyak banget juga warga NU itu ngurusnya susah. Yang Kita penting ini sejahtera gitu. kita ini nggak menerima pajak ya dari orang kan. Mas Mantri ini bayar pajaknya gede, tapi maksudnya ke negara bukan ke NU juga kan gitu. Ini mau Kalau ngurus banyak-banyak orang, tuntutannya makin tinggi, Pak. Ini mau diteruskan apa enggak ini? Iya. Diteruskan. Teruskan gitu. Enggak, jadi gini. Jadi sebetulnya kalau saya coba analisis lebih dalam ya, ternyata itu bukan kenaikan. Bukan kenaikan jumlah, Oke. tapi lebih kepada kesadaran identitas. Ini sebenarnya jumlahnya tetap. Ya jumlahnya dari, ya kalau jumlah ngikuti jumlah penduduk lah. Iya. Ya, kalau jumlah penduduknya naik ya warga NU Persentase naik. lah ya. Ya. Jadi artinya orang yang lock in gitu kesadarannya. Bukan. Gini penjelasannya, orang kan sejak dulu itu memang melakukan tradisi amaliyah NU. Sejak dulu. Ya, tradisi. Yang tahlilan tuh 8-90% kan Ya, gitu. Iya. Tapi ketika NU itu dalam ruang publik belum naik, mereka itu tidak tahu bahwa amalan itu amalan NU. Ya. Nah, ketika brand NU itu berkibar, oh ternyata itu amaliyah NU toh. Oh, ternyata saya ini NU. Ternyata saya ini sendiri nggak NU. tahu sebelumnya. Dari saya nggak tahu. Jadi ada kebangkitan kesadaran identitas di kalangan warga kita. Nah, persoalannya adalah memang kalau kesadaran identitas sebagai warga NU itu naik, konsekuensinya dua. Dia menuntut lebih kepada jamiah. Atas apapun. Ya. Mereka melihat, oh jamiah ini punya tanggung jawab terhadap saya. Karena Ya, ya. saya sebagai Anggota. anggota atau sebagai warga. Warga. Ya sama kayak negara kan. Dia warga Indonesia, dia menuntut lebih terhadap Ya. negara. Itu pertama. Yang kedua, ketika ada konflik begini, ya mereka merasa ikut menjadi bagian dari perbincangan di ruang publik. Mereka tidak lagi cuek atas apa yang terjadi di NU. Karena dirinya sudah merasa mengidentifikasi Identitasnya dirinya. sebagai identitas warga NU. Ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa misalkan setiap kali ada perbincangan soal NU, mau positif mau negatif, itu selalu ramai sekarang di sosial media. Ada perasaan lebih keterikatan dia dengan Ya, ya, NU. ya. Jadi sebenarnya persentasenya mirip dari dulu sampai Dari sekarang. dulu tuh. Cuma kesadarannya. Betul. Oh ternyata yang tahlilan itu NU. Iya. Loh, Proses pengakuannya. Tepatnya kalau dari data dia kalau nggak salah ya, yang mendekati yang benar-benar mengaku NU itu yang tarawihnya 20 rakaat. Oke. Ya kan? itu Kalau jangan menggunakan refleksi pengalaman pribadi Loh, enggak dari untuk- datamu. Kan kalau yang Enggak, makanya tahlilan parameternya apa? Apakah dia melakukan tahlil Gini. atau membaca kunut saat subuh? Kalau orang ditanya praktek keagamaan, ya 90% umat Islam Indonesia itu tahlilan. ya. Oke. 95% maulid, Oke. ya kan? Yang tarawih deh sekitar 50-an, Ya, 53-54%. 53. Ya 53-55% gitulah. Nah itu kan ada gap, Ya. Pak Menteri, antara dia yang melakukan tradisi keagamaan ala NU, Tahlil. yang tahlil yang 80-90%, sementara di level warga hanya sekitar 53, 57 sampai 57 lah Yang paling. terawih. Enggak, Enggak, yang mengaku, mengaku sebagai yang warga mengaku. NU. Satu melakukan amaliyah NU, yang bawah ini yang 50-an adalah yang mengaku Mengaku. NU. Iya. Identifikasinya lebih strong gitu. Iya, lebih Iya. strong. Itu maksudnya ada kesadaran identitas. Mungkin dulu di 10 atau 20 yang tahun lalu, orang yang melakukan tradisi amalia itu ya segitu tetap segitu. Tapi belum merasa NU. Belum merasa sebagai warga NU. Gitu. Ada nggak trigger-trigger? Saya ikut bertanya nih. Trigger-trigger yang bisa membuat yang dari 90% tadi yang mengaku 50% untuk menjadi 60% atau turun 40% itu biasanya momen apa? Sekali lagi momen politik. Momen politik satu. Kemudian ingat nggak di era tahun 2014 sampai 2024 kemarin, isu soal radikalisme, iya. isu intoleransi itu kan Ya. itu kan luar biasa kencang. Jadi ada juga, oh ternyata NU itu di kalangan masyarakat luas ya, itu menjadi bandul. Menjadi bandul antara dua kutub yang ekstrem ini. Jadi orang itu kemudian merasa nyaman ketika dia mengidentitaskan dengan sebagai warga NU. Ya. Nah, yang soal politik kan dalam beberapa di tahun-tahun itu juga NU kan relatif dekat dengan pemerintah. Jadi
ada orang kalau mengaku menjadi warga NU itu punya nilai tambah, Insentif. insentif, apapun itu ya, Ya. menambah value added lah buat, ya kalau di ASN ya nambah jabatan, ya kira-kira gitulah, atau di mana? Di Menaikkan leverage. Iya, menaikkan leverage. Tapi kita nggak pernah dapat leverage itu masalahnya. Jajaran jajaran ketua tidak mendapatkan. Jangan curhat sih. Nah, itu kan kita bahas dari tadi itu. Di luar forum. Karena tidak pernah digunakan. Iya. Tapi kalau ditanya yang gusar terhadap persoalan yang saat ini terjadi, kira-kira yang 50% atau yang 90, yang 80-an% itu? Ya yang 50% otomatis. Yang 50%. Yang 50%. Karena bondingnya dia lebih, bondingnya identifikasinya Lebih Ikut kuat. menanggung. Ikut menang. Ikut menanggung, ikut merasa ya mungkin entah malu, entah ya ikut menanggung lah. Ikut menanggung. Dan orang Indonesia ini memang kita ini punya perasaan melankolis ya, mungkin karena hidup kita ini dulu berat ya di masa dulu penjajah. Jadi cerita pribadi lagi. Melankolis banget. Contohnya ya. Nah ini kayaknya bukan pribadi nih. Iya. Enggak kita di situ harus disebut. Kita itu siapa? Karena misal orang di bawah ini pemurah, hatinya pemurah. Orang-orang kecil yang hidupnya susah itu, kalau ada pemimpin yang didolimi, walaupun pemimpin ini hidupnya kaya dan mapan, orang kecil tuh bisa menangis untuk kita loh. Padahal ya kalau namanya orang dipecat, misalnya ya dari menteri ya tetap aja hidupnya mewah. Wong dia pecatan menteri. Tapi banyak Catatan pengikut. kepala Kosdam gimana tadi? Iya. Di bawah itu banyak orang umat yang sedemikian sayangnya dengan elit-elit di NU sehingga itu tadi bisa menangis ketika misalnya orang NU kalah dalam kontestasi politik. Kan itu menunjukkan pertama soal identifikasi, kedua soal ekspektasi, ketiga soal loyalty. Ya. Saya tuh nggak habis pikir. Saya bilang ya mohon maaf dalam hati saya nih, elit-elit ini kalau bisa ya jangan pada brengsek. Karena itu tadi mereka itu loh bisa menangisi kita gara-gara konflik hari ini. Kok yang menangis itu kalau orang kampung oke lah, karena orang kampung kan perasaannya halus-halus. Ini loh aktivis-aktivis Ansor PMI pada pasang bendera yang anak muda mendekap bendera NU sambil nangis. Loh, mereka tuh juga tiap hari ribut, ngeliat keributan aja nangis, mereka nggak tega. Artinya apa? Ekspektasi masyarakat kita ini sangat tinggi. Ini kan refleksi bagaimana mereka ini masih ada harapan seharusnya para pemimpin ini bisa jagain. Kalau misalnya saya kasih lagi ilustrasi, kalau dulu ada Indonesian Idol itu, yang menang tuh yang aneh-aneh. Tidak selalu yang juara nyanyi loh. Ada yang dia ngomong, ya nama saya misalnya Wati, saya dari daerah, saya bapak ibu saya sudah meninggal sewaktu kecil. Nyanyinya agak fales-fales dikit, pas voting dia dapat suara banyak. Itu berlaku untuk pemilihan presiden enggak? Bahaya ini. Ini buat pesan buat mereka yang mau nyalon presiden. Berlaku, makanya Iya, berlaku. Makanya ketika dikasih skor 11 dari 100 ini jadi Curang lagi ini. menurut saya elit-elit ini harus melihat betapa halusnya perasaan umat, betapa tingginya kecintaan mereka. Saya ini selalu merasa nggak pantas aniayanya saya, misalnya saya nanti dipecat dari bendahara umum, ditangisi siapapun. Kok udah bisa bicara dipecat? Lah misalnya itu worst case-nya kan gitu. Kan udah biasa plan A, plan B. Gitu loh. Maksudnya dipecat terus saya bergabung dengan siapa untuk muktamar besok. Ya. Gitu. Enggak, Nanti saya akan menawarkan jasa untuk menulis surat pengunduran diri. Copywriter surat pengunduran diri. Jadi seperti itu Pak Ruzali, saya berharap sense yang ada di bawah ini betul-betul ditangkap para elit gitu. Ini seberapa mengkhawatirkan Mas Afik kondisinya saat ini? Ya tentu saya mengkhawatirkan karena sampai hari ini kita belum lihat ada sebuah ruang yang terbuka cukup lebar untuk berkomunikasi gitu. Jadi ya sampai hari ini. Tapi kan ya seperti Dawe Gusmus kan, NU itu dijogo Gusti Allah gitu, rasa terlalu khawatir. Akhirnya
saya udah bener dari kemarin sebenarnya nggak khawatir amat gitu. Jadi gitu. Tetapi Mas Safing ini sama hidupnya sendiri nggak khawatir. saya banyak diminta untuk bicara gitu ya di Iya. media. Saya bicara di media, banyak teman wartawan memang teman-teman saya, dan buat wartawan kan butuh berita. Betul. Daripada nggak ada yang bicara, mereka dari informasi dari sumber yang mungkin lebih tidak kredibel, yang nggak Iya. memahami masalah, bisa muncul persoalan. Benar. Jadi kan sementara media ada semangat untuk cover both side dan yang lain. Tetapi ya karena saya masih meyakini bahwa ya semoga ada sebuah perkembangan baru sehingga Rois Am dan Ketua Umum bisa saling komunikasi dengan baik dan yang melibatkan orang-orang yang bisa memberi penjelasan dan kesaksian termasuk saksi korban. Ya kan kita kan prinsip kita itu kan prinsip BNU kan tawasud, tawazun, adil. Tawazun itu kan proporsional ya. Tawazun, orang nggak boleh mengambil keputusan sebelum mendengar semua pihak yang terkait. Ya. Kalau pengadilan tuh ada saksi memberatkan, tapi juga ada saksi yang meringankan dari terdakwa. Karena kita pengen keputusannya itu adil, gitu. Dan juga hukuman itu harus proporsional. Jadi tawazun itu kan seimbang, artinya itu proporsional. Makanya orang nyuri sepeda dipukulin sampai mati, itu nggak proporsional. Yang mukulin sampai mati akan dosanya lebih besar daripada yang nyuri sepeda. Di situ NU itu kan kita udah gaungkan dari dulu, dan itu memang rumusan dari para ulama ya. Selain tawasud, tasamu, tawazun dan adil. Nah, jadi saya kira saya masih berharap bahwa ada ruang komunikasi itu terjadi sehingga memang tidak ada namanya pemecatan, ya, apalagi Ketua Umum Gus Yahya sudah menyatakan tidak akan mundur karena saya kira beliau tahu bahwa di ADART juga apa yang bagian dari wewenang tertinggi Rois Am bukan termasuk pemecatan. Ya. Pemecatan itu bisa dilakukan di MLB berdasar ADART 50+1. Jadi siapapun yang menginginkan Ketua Umum diganti sebelum muktamar, itu mengusulkan ada MLB, baru di MLB itu diputuskan. Karena baik Rois Am maupun Ketua Umum itu mandataris muktamar. ADART-nya bunyinya begitu. Saya memandang ada beberapa teman yang menganggap bahwa veto ya. Veto itu kalau di PBB terkait keputusan. Jadi kalau rapat sidang PBB memutuskan gitu kan, misal Israel harus dikasih sanksi. Ya. Tetapi pemegang hak veto salah satunya, misal Amerika atau Rusia atau China, salah satunya memveto, keputusan itu nggak bisa jadi goal, batal. Tetapi Amerika tidak bisa mengganti sekjen PBB. Hak veto nggak berlaku untuk mengganti sekjen PBB. Dia sebagai respon ya. Iya, itu decision, itu dalam proses. Veto itu hak yang diberikan untuk membatalkan sebuah keputusan, bukan terkait pengangkatan dan pembatalan orang, struktur. Nah di situ, jadi saya bicara ini pengen mengajak agar kita kan pengen semangat yang digaungkan dari kemarin ini, karena zaman yang berubah, generasi baru, anak-anaknya Mas Mantris, anak-anaknya Mas Hasan, itu kan akan menuntut kepemimpinan yang lebih rasional. Nah, kita juga berorganisasi mencoba lebih transparan dan lebih rasional. Ya. Karena hari ini kita tahu bahwa sesepuh di NU udah tinggal sedikit. Yang keramat di NU menurut saya juga tinggal dikit. Nah, gitu kan. Jadi kita nggak bisa lagi menuntut ketundukan dalam tanda kutip. Nah, jadi kepercayaan itu didapat gitu loh, diraih, bukan didapat begitu saja. Artinya diupayakan memang. Itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit dan orang percaya atau enggak kan nggak bisa dipaksa. Orang hormat atau enggak bisa dipaksa. Iya. Nah, itu yang harus kita sadari. Dari dulu, kiai-kiai zaman dulu kenapa mendapatkan kepercayaan yang luar biasa? Itu prosesnya juga panjang, bukan karena warganya dipaksa. Karena kiai-kiai itu bertindak sesuai nilai-nilai yang dia ajarkan, nilai-nilai baik bersama, dan itu berat, konsisten bertahun-tahun, akhirnya dia mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dari jamaah. Nah, kita yang masih begini-gini kan nggak bisa mendapatkan itu, gitu kan. Jadi kita juga sadar kita harus bertindak yang lebih rasional, yang lebih transparan, yang lebih bisa dicerna oleh nalar generasi hari ini.
Kalau Pak Hasan khawatir nggak melihat fenomena sekarang? Yang saya khawatirkan itu justru di akar rumput, Pak Menteri. Betul. Warga kita ini loh. Ya. Jadi nggak tahu ya ini apa yang terjadi ya. Tapi dalam 6 bulan terakhir itu banyak sekali serangan atau sentimen yang itu tidak hanya menyerang PBNU, tapi juga menyerang warga NU. Ya. Oh iya. Ya misalkan soal Amalia yang soal saya kan dulu pernah gini Pak Menteri, NU itu diserang di 3 level sekaligus, di level warga, di level organisasi, kemudian di level pimpinan tertinggi, baik ketua umum maupun Rois Am. Di warga misalkan, amalia-amalia kita yang amalia biasa itu nggak pernah berhenti disalahkan, ya, dikatakan bid'ah dan segala macam itu tetap ada sampai hari ini dan semakin kenceng. Juga termasuk ya kasus-kasus yang lagi viral Gus yang ya, sholawatan dan segala macam. Itu kan sebenarnya nyerang ke Trans 7 itu kan ke warga kan. Nah di level pengurus ya soal banyak hal. Di level pemimpin tertinggi soal Baklawi dan PWLS itu juga kenceng. Nah sekarang ada begini lagi. Ya. Tapi gini warga kita terus gimana gitu loh. Saya itu waktu kita persiapan peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, saya sempat karena kita mau menentukan tema dan desain dari acara tersebut, saya sampaikan kepada teman-teman panitia, coba lihat deh organisasi-organisasi yang telah berumur lebih dari 100 tahun. Bagaimana narasi yang mereka bangun ketika mengadakan peringatan 1 abad. Di situ saya juga jadi ikut mempelajari itu baik korporasi maupun partai, salah satunya Partai Komunis Cina itu juga lebih dari 100 tahun. Bagaimana mereka bertahan. Sehingga di situ saya lihat apa sih nilai yang membuat NU bertahan dari 100 tahun. Ada 3 sih. Yang pertama adalah soal mekanisme penyebaran nilainya. Dia melalui lembaga pendidikan pesantren, terus kemudian nilai-nilai NU itu melekat dalam gerak hidup masyarakat. Dari bangun tidur, subuh sampai kegiatan kehidupan tuh ada cara kehidupan ala Nyampe NU. mimpinya aja orang itu tuh khas NU. Iya, itu satu. Itu menjadi habit. Ya menjadi habit. Menjadi itu habit. Beda dengan misalnya kayak kita orang partai. Orang partai itu gairah berpartainya muncul mendekati pemilu. Kayak pasar malam. Ya, kalau orang NU itu ya tadi kalau kita bicara amalia, dari kehidupannya dia udah setiap kali menjalankan nilai NU. Jadi praktek hidup. Kedua, lalu apa sih instrumen kenapa nilai ini juga terus-menerus bertahan? Satu soal nilai tadi yang hidup di dalam masyarakat kehidupan sehari-hari masyarakat. Kedua, siapa aktornya? NU ini jelas hierarki aktornya itu adalah kiai. Ya. Sehingga struktur ini sangat mapan, sehingga ketika terjadi krisis semua orang merujuk kepada perintah kiai. Itu yang dibangun sekian lama. Tentu ada orang yang mengatakan wah NU tidak egaliter, NU terlalu patronalistik. Tapi faktanya itu mampu menjadi pengikat sehingga NU ini bisa bertahan sekian lama. Yang ketiga adalah apa mediumnya. Tadi adalah soal tipikal kepemimpinannya yang terfokus kepada peran kiai, kedua nilainya yang dipraktekkan sehari-hari, ketiga mediumnya apa? Pesantren. Tidak ada mekanisme pengkaderan yang semasif pesantren. Orang keluar sekolah SD negeri kan tidak bisa mengidentifikasi diri sebagai siapapun. Tapi begitu keluar dari pesantren, semua orang akan menjadi tenaga intinya Nahdlatul Ulama. Apalagi teman-teman pesantren, lulus pesantren, sekolahnya di IAIN, jurusan tarbiyah, jurusan usuluddin. Tenang Zal. Iya. Ini berat kalau Jangankan darahnya, keringetnya aja hijau itu. mereka udah nyinggung kampus ini. Jadi, ternyata itu yang menjadi pilar-pilar kekuatan NU. Ini yang kemudian kesadaran atas pilar ini yang harus kita reidentifikasi. Karena Mas Afiq tadi menyampaikan fenomena menarik. Generasi yang baru ini
tidak bisa ditundukkan dengan norma-norma atau praktek-praktek tradisional. Iya, iya. Tidak bisa seseorang, mohon maaf nih, dengan jabatan misalnya menjadi pengurus PBNU, menjadi tiba-tiba otoritatif buat Gen Z untuk menunjukkan arah hidup mereka. Iya. Kemarin guyonannya waktu di Forum Keramat, bahkan anaknya beberapa pengurus itu juga tidak terlalu dekat dengan aktivitas KNU-an. Iya. Banyak. Banyak. Karena itu tadi mulai terjadi penyimpangan antara status dengan otoritatifnya. Dia menganggap Anda pengurus PBNU, tapi menurut saya kurang cukup otoritatif untuk menjadi sumber tindakan saya. Ini yang kemudian ada dua. Apakah ini soal Gen Z yang bergeser penilaiannya atau sudut pandang yang harus kita sampaikan. Cara komunikasi yang harus disampaikan. Itu yang tadi Mas Safik sempat singgung. Bagaimana PBNU terus-menerus merekalibrasi cara komunikasinya, bukan PBNU nih, elit-elit NU, untuk tetap menjaga Gen Z, terutama yang tumbuh dari lingkungan ini, untuk tetap tinggal bersama kita. Kalau misalnya fenomena sekarang pecat memecat, anak-anak Gen Z itu tahu nggak, kalau ngeliat ada perdebatan soal politik dan termasuk sekarang soal PBNU, ini orang-orang tua pada ngapain sih mereka ini? Kenapa hidup kok rumit banget sih? Apa sih value yang mereka kreasi? Beneran itu. Saya tuh kalau ngomong agak serius, agak berapi-api depan anak saya, anaknya, ayah tuh ngapain sih? Apa sih? Nah itu Karena contoh itu, tadi. ya. Sekarang itu otoritas orang tua terhadap anak aja udah nggak seperti otoritas orang tua kita dulu terhadap Iya, kita. iya, iya. Dulu ya kita itu ya memang memandang orang tua kita itu yang mengerti segalanya. Pokoknya kita ngikut, dimarahin ya wes tunduk. Iya. Hari ini kan anak-anak sampean nggak akan bisa begitu. Kalau dimarahin, kalau kita dulu kan nggak berani natap mata orang tua ya. Kalau anak sekarang dimarahin, Malah nantang. Kayak gini ya, saya itu Itu sebetulnya fenomena umum lah. yang paling saya khawatirkan itu dengan adanya rame-rame gini itu NU kehilangan momentum. Momentum. itu pasti kalau itu. Kehilangan momentum. Itu Jadi pasti. apa yang kita perbincangkan soal generasi, soal perubahan-perubahan yang sedang terjadi di masyarakat kita, dan kita sedang ribut kayak begini, terus NU ke depan gimana? Ini 1 abad loh, Iya, tahun depan ini Iya. Januari, 1 abad Masehi kan? Satu abad Masehi. Nah, ini menurut saya yang harus kita pikirkan bersama. Jangan sampai kemudian ketika konflik ini berkepanjangan, yang rugi itu sekali lagi bukan pengurus, Pak. Warga itu yang Kehilangan momentum tadi kehilangan penting momentum. banget. Iya, iya. Patut di garis bawahi karena kita rukun aja belum tentu berprestasi apalagi pecah gitu. Jujur aja kalau Iya. Menarik ini. Kita rukun aja belum tentu. Ini konteks organisasi apa konteks keluarga? Kita rukun aja itu ya kan nongkrong aja ngobrol ngopi gitu aja gitu kan. Di situ. Tapi memang ini ya tantangan besar ya. Kadang ya kita ada masa bahwa ya saya mengalami masa Gus Dur dan waktu itu juga udah berkantor di PBNU. Saya menganggap memang ya Gus Dur ini kan menaikkan ini ya marwah warga NU. Banyak sekali orang Indonesia yang sebelumnya nggak ngerti NU. Jadi ngerti NU. Banyak sekali orang yang sebenarnya ngerti NU tapi kemudian dengan peyoratif memandangnya, oh ini warga kampung, UD, nggak kenal dunia gitu kan, nggak pernah kemana-mana, pokoknya urusannya cuma ngaji gitu aja, nggak pernah naik pesawat, kemana istilahnya gitu, nggak pernah keluar negeri kecuali haji gitu. Zaman Gus Dur karena Gus Dur bisa bergaul sangat kosmopolit, nasional, dunia dan menguasai khasanah timur dan barat dengan sangat baik gitu. Jadi akhirnya tokoh-tokoh di Indonesia yang mengakui Gus Dur itu ibaratnya ya kelas nasional. Ya. Dan pandangan keagamaannya, sosialnya, politiknya itu cocok dengan banyak sekali orang. Bukan hanya waktu Orde Baru, pasca Orde Baru pun masih cocok. Bahkan ketika Gus Dur udah dijatuhkan sebagai presiden, banyak sekali orang yang masih mengakui itu. Sehingga banyak sekali orang yang kemudian, ya tadi saya kira juga mempengaruhi kenapa banyak orang merasa bangga kemudian menjadi NU. Bahkan nyampe kesannya teman-teman saya yang Kristen tuh ada, wah aku Kristen NU gitu kan, Iya guyonannya kan banyak gitu. itu banyak. Tapi itu serius itu bentuk serius, penghargaan itu. Bangga.
pengen menjadi NU, tapi karena syarat NU di ADRT itu Islam, jadi nggak Islam. boleh gitu kan. Di ADRT kan ada syaratnya itu kan. Fenomena ini yang disebut Mas Taufik tadi terjadi di sepak bola. Ketika Messi itu ya setara Gus Dur lah kalau di NU. Kehadirannya mengubah permainan. Ketika Messi pindah ke Inter Miami itu, banyak orang kemudian jadi mengidentifikasi sebagai supporternya Inter Miami. Nah, Ya. Kan itu transfernya Messi ke Inter Miami itu murah dibanding kontrak dia di Ya, Barcelona. ya, ya. Tetapi ada klausul dia mendapatkan persentase dari bisnisnya Inter Miami. Merchandise. Salah satunya merchandise. Dan Inter Miami itu dikerjasamakan dengan Apple TV. Mhm. Laku sekali. Itu yang relevansinya adalah menaikkan dengan leverage. menaikkan Messi leverage, menaikkan leverage awareness Inter Miami. dan kesukaan orang. Kalau Pak Hasan punya itu apa grabnya pertama membangun awareness, Ya. terus kedua apa? Interest. Interest itu udah terjadi di level Gus Dur. Lah kalau konflik-konflik seperti ini tentu akan menaikkan atensi orang, tapi alih-alih menaikkan interest, orang jadi malah menanyakan ini NU maunya ngapain sih? Hal-hal seperti ini harus dipahami oleh para elit di PBNU. Tidak serta-merta sesuatu yang baik di sudut pandang kita semua ini baik di mata audiens. Audiens itu ada dua. Jamaah NU yang kita anggap sebagai internal maupun pihak eksternal. Di pihak eksternal nanti dia akan bilang, tuh NU ini bagaimana mau mengelola negara, mengelola konflik internal aja tidak bisa. Tidak bisa. Ini serius dampaknya kalau buat saya. betul. Alih-alih jadi Messi nih Balotelli itu pemain nggak cetak gol tapi bikin masalah terus kan gitu. Balotelli terus. Ya sekarang memang masalahnya berat ya, artinya kredibilitas ini secara Ya, publik ya, ya, dipertaruhkan. kredibilitas. Ada banyak sekali isu yang sebutkan oleh Hasan tadi. Memang ini kredibilitas dan ya kita semua yang ada di PBNU harus menyadari itu. Betul. Harus menyadari itu. Ini ada ekspektasi besar dari generasi, kemudian ada tantangan dari eksternal juga, kita semua udah mengalami. Kemudian kalau kita sendiri tidak kredibel, tidak menunjukkan diri kredibel, ya, itu kan problem. Tapi satu sisi memang ya jujur aja saya ngelihat bahwa kemampuan kita memanage konflik itu masih sangat terbatas ya. Ya, ya. Masih sangat terbatas. Saya besar dari lingkungan Ya paling nggak terbatas 3 hari. Kalau agak longgar ya Iya. kasih jangka Ya. waktunya sebulan lah. Ya, gitu. ya. Lebih enak lah. Dan kebiasaan kita untuk nggak biasa belak-belakan itu sebenarnya menghambat pemecahan masalah. Gitu. Saya punya pengalaman dengan banyak sekali teman di luar NU ya. Saya zaman 98 itu dari seluruh Indonesia beragam suku, beragam agama, kita bisa berdebat bener-bener ya engkel-engkelan dengan karakter yang sangat berbeda, nggak ada Dan riku, nggak ada apa. 98 itu Iya. adalah generasi pemarah karena kita tumbuh Iya, dalam iya. situasi Betul. yang sulit. Iya. Sehingga kalau berdebat Pak, waduh ya mengerikan kalau ngelihat Ya orang-orang ibaratnya berdebat. inilah saya mengalami itu, tapi justru keterbukaan belak-belakan itu masing-masing bisa mengidentifikasi keberatan masing-masing apa. Ya, Sejauh ya. nggak ada niat buruk, Nggak ada intensi buruk. nggak ada interest yang benar-benar pribadi, harusnya itu bisa selesai. Ada titik temu, pasti bisa. Walaupun ada perspektif, apalagi kalau perspektif ideologis kadang nggak ketemu. Di Indonesia itu ada banyak partai sesama orang baik karena ideologinya berbeda. Nah, yang cenderung sosialis, yang cenderung liberal, yang cenderung pendekatannya kader, yang cenderung pendekatannya grassroots kan. Dari Bung Karno kan, nyampe Mbah Wahab, nyampe Hatta Sahrir, nyampe Tan Malaka itu dalam tanda kutip orang baik semua, tapi memang ideologinya berbeda. Jadi nggak akan bisa Ideologinya ketemu. berbeda. Iya, iya. Tapi mereka ya bersaing secara sehat. Jadi saya menganggap bahwa kalau kita itu terbiasa lebih belak-belakan mengkomunikasikan keberatan kita, sejauh nggak ada niatan buruk atau interest yang disembunyikan, harusnya persoalan itu lebih mudah diselesaikan. Tapi problemnya adalah kita tidak terbiasa belak-belakan. Saya tetap menganggap, mungkin banyak teman nggak setuju, tapi feeling saya bahwa kultur Jawa memengaruhi. Saya merasa, makanya selalu ada harus mediator yang ini, karena pihak-pihak yang terkait nggak bisa belak-belakan untuk menyatakan keberatannya yang sesungguhnya. Siapa yang berkapasitas levelnya kira-kira jadi mediator? Ya saya tidak tahu, ada banyak orang sebenarnya itu karena nggak bisa dikerjakan oleh satu orang juga. Dalam perang aja bisa ada damai, ada resolusi konflik. Resolusi konflik itu ada ilmunya. Kita nggak harus nunggu karakter orang,
Resolusi konflik itu ada studinya, Iya, ada iya. sekolahnya, ada ilmunya. Itu saya pelajari itu Mas di UIN itu. Tapi masalahnya sekarang belum terlihat. Belum ada konflik yang berhasil dia selesaikan. Gitu. Setengah baru bisa menciptakan konflik. Di situ. Saya jujur saya menyaksikan itu gitu loh. Saya melihat itu dan harusnya di NU itu ya bagian dari sesuatu yang itu diajarkan. Karena kalau enggak nanti kita selalu mengharapkan orang arif, orang bijak begitu terus. Iya. Selama NU oke. Padahal ini sebuah disiplin Betul. ilmu ya. Betul. Kita 100 tahun mungkin bisa selamat karena banyaknya orang bijak, orang arif. Gitu. Itu di atasnya alim gitu kan. Nah, karena alim itu biasanya juga terkait disiplin ilmu. Kadang disiplin ilmu lainnya mungkin ya, tapi orang yang sudah di atas itu bisa menyelesaikan. Dan itu saya kira yang membuat NU bisa bertahan. Ya jujur aja kita harus mengakui sebagai yang hidup generasi hari ini orang-orang yang benar-benar punya kebijaksanaan, punya kearifan level mampu mendamaikan semua pihak itu makin sedikit. Jarang sekali Makin sekarang. sedikit. Makin sedikit. Artinya bahwa kita harus menanamkan kemampuan manajemen konflik itu di ini kita. Konflik itu kan buat saya konflik itu nggak ada masalah, itu bagian hidup. Ya. Ada kemajuan-kemajuan di dunia ini yang justru terjadi kalau ada konflik. Betul, Ada gesekan. Orang kayak Gus Dur saya menganggap nggak anti konflik. Gus Dur tuh nggak anti konflik. Makanya Gus Dur tuh kan agak belak-belakan gitu kan, menunjukkan ketidaksukaan. Tetapi orang bisa mengenali kenapa Gus Dur tuh nggak sukanya, karena ada hal-hal. Tapi kalau kita menyembunyikannya, itu problem. Itu problem gitu. Jadi dan saya menganggap gitu beberapa dasar yang dijadikan dasar untuk menuntut ketua umum mundur tuh menurut saya juga ya tidak mewakili masalah yang sesungguhnya. Ada hal yang disembunyikan di balik. Iya, menganggap Gus Yahya pro-Zionis saya kira sangat berlebihan. Saya termasuk orang yang nggak begitu setuju dari dulu zaman Gus Yahya ketemu Netanyahu saya ini, ya gitulah. Bahkan sampai belakangan ya. Tetapi ya saya kan Gus Yahya ya melakukan itu untuk Palestina, tapi pendekatannya mungkin lebih konformis, ya, lebih muter, kooperatif. ya. Dan ini terjadi. Banyak negara juga melakukan Para founding itu juga. fathers kita itu dulu, zaman Belanda itu ada Volksraad, Dewan Rakyat. Mereka yang non kooperatif, para pejuang kepentingan kooperatif itu nggak mau gabung Volksraad. NU itu gabung Volksraad. Bukan berarti mereka pengen dijajah Belanda atau nggak pengen merdeka. Bung Karno itu juga kerjasama sama Jepang. Ya. Bung Hatta itu menganggap ya kita perlu ini anak-anak muda yang kemudian menculik memaksanya. Artinya dalam sejarah memang ada orang-orang figur, misal Tan Malaka, jangan sampai berunding orang yang mencuri di rumah kita sendiri. Itu mewakili pendekatan non kooperatif. Yeah. Tetapi dalam sejarah kita juga akhirnya melihat bahwa pendekatan-pendekatan kooperatif itu juga memberi dampak. Kita sejak merdeka ada perjanjian Linggarjati, KMB, Renville. Itu menimbulkan konflik, yang menimbulkan ada Kartosuwiryo, ada PRRI Permesta, itu ketidakpuasan terjadi. Tapi setelah sekian puluh tahun kita menyaksikan bahwa mereka semua itu pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bedanya memang karena basis ideologisnya berbeda, pendekatannya berbeda, ajaran kultural juga mempengaruhi. NU sering dianggap oportunis. Ya. NU tidak oportunis karena ada tujuan yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Tapi NU yang secara umum mewakili pandangan Sunni Jawa, walaupun di Kalimantan tuh dulu NU juga kuat, dan kelihatan karakter kiai yang luar Jawa sama yang Jawa aja kelihatan berbeda. Iya. Gitu. Nah, itu membuat pendekatan NU mungkin lebih persuasif, tampak lebih konformis. Akomodatif. Lebih akomodatif. Tetapi kan tujuan Mas Yahya dalam konteks mungkin terkait isu Israel Palestina mewakili pandangan itu, strategi itu. Nah, di situ tapi kalau menganggap Gus Yahya pro-Zionis berlebihan, tapi kan kita sedih karena ada orang-orang menyebarkan itu yang itu merupakan bentuk karakter assassination. Ya tapi kan itu ya dia pertanggungjawabkan sendiri. Kita semua orang yang percaya kehidupan setelah mati yaitu dipertanggungjawabkan. Jarang sekali Pak Safir ngomong begitu. Kali penutupnya. Insya Allah. Padahal aku kasih tahu ya, Mas Safik sama Mas Hasan ini sebenarnya baru rasan-rasan. Kita ini dalam mempersiapkan, bukan kita, beliau berdua sempat dalam rangka 1 abad ini mau mengadakan pertemuan NU muda.
Ya sempat ya, Ya, sempat ya, bicara. Jadi nggak jadinya? Harus tetap itu. Atau Harus saya tetap. kasih waktu 3 hari itu jadi atau enggak? Masalahnya tadi sebelum kesini obrolannya kita udah nyiapin surat pengunduran diri. Ya, tapi saya kira kalau saya sekarang standingnya saya pribadi menjadi sangat jelas. Kalau bayangan saya adalah ya saya setelah ini karena saya udah jatuh cinta dengan komunitas NU, mungkin saya akan banyak membantu inisiatif-inisiatif non struktural. Karena ya dari fenomena hari ini tentu saya berharap ini akan ada solusi yang baik, tapi saya melihat memang struktural ini kalau orangnya tidak betul-betul alim, NU strukturalnya artinya pengurus ini lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat buat jamaah. Jadi karena itu saya sudah berproses cukup lama, saya sudah meniatkan sih setelah ini saya akan terus memperjuangkan Alhamdulillah. mensupport NU di garis kultural ya. Wah, yang paling seneng Rozali, Pak. Sebagai juniornya. Jadi saya sangat optimis dengan NU-nya, tapi tentu lagi-lagi catatan paling penting dari saya sebagai saksi korban adalah saya berharap para elit-elit ini bisa menahan diri untuk ini endingnya happy ending. Ya nggak usah happy-happy amat lah, normal ending lah gitu. Kalau happy kan pasti nggak ada karena Happy-nya pasti kita cari tempat lain. ya, cari tempat lain lah gitu. Nggak harus di Dari NU. saya itu. Tapi Karena memang gini. Rozali siang ini, pertanyaannya sedikit sekali. Iya. Nggak Tapi banyak kalau soal bertanya. resolusi konflik tadi, saya lihat udah muncul sih di status yang kemarin ini. Berarti itu sisa dari waktu belajar di IAIN itu. Kalau saya kan nganggapnya NU itu rumah bareng-bareng dan berbagai generasi. Setelah generasi kepengurusan sekarang, generasi kakak-kakak ini, nanti generasi kita, Pak. Jangan sampai ketika kita nerima keadaannya lebih buruk dari sekarang. Loh, memang Kenyataannya harus ya. siap apapun. Kenyataannya kita itu menjadi NU kan karena lahir saja. Kita lahir di mana ya jadi NU. Kita lahir di mana nggak jadi NU kan itu aja. Ya Pak Mantris? Case-nya enggak? Enggak. Ya khusus saya kan memang agak. Ya ini kan Ya. outlier lah. Saya by training saya. Ya, NU by training bukan by Itu blood. tonton di podcast Tetapi yang kan, lain. tetapi kan menjadi pengurus PBNU itu by choice, Pak. Nah, ya kan? Oh iya, Ya. kalau Iya, pengurus, iya. ya kalau Iya, pengurus. iya. Kan Maksudnya gitu. NU biasa. Ya, tapi Hasan memang udah kayaknya enak sebagai jamaah Tapi- daripada pengurus. Udah pernah ngomong gitu. Nah, gitu. Dia bilang udah nggak ada gajinya, gitu kan? Rapat mulu, gitu kan? Dikritiki banyak orang, gitu kan? Sementara dia di kantornya, gitu kan? Rapat lebih sedikit, gitu. Tapi lah ini. Gitu, gitu. Saya agak trauma kalau dengar kata choice itu. Choice-nya antara mundur atau saya berhenti. Enggak, kalau kita ini kan dunianya lebih warna-warni ya, lebih warna-warni. beragam. Warna-warni. Pergaulan kita ya, lebih beragam dan segala macam. Jadi ya, Kalau istilahnya stream revenue-nya itu agak banyak. wah, ya. Kalau itu udah Karena- dari dulu. Pak. Kita itu harus terus menjaga NU untuk anak saya, anaknya Pak Hasan dan ponakannya Mas Safik. Nah, paling tidak saya nggak ditanya seperti Hamzah. Jadi waktu ada sebuah rame-rame gitu kan, Hamzah itu bercerita, aku ditakoni karo anakku yang paling kecil. Ya, itu kan organisasinya ayah. Jadi Ponakan saya belum nanya begitu, satu Pak. lagi dari diskusi tadi saya baru tahu kalau Mas Safik sangat memahami sejarah konflik di NU, skema konflik. Cuman beliau belum pernah merasakan konflik keluarga. Kesimpulannya terlalu utuh. Nah, itu bedanya, Pak. Kalau NU itu kan begitu lahir udah nggak bisa diterima. Kalau itu masalah yang bisa dihindari. Oke. Jadi saya punya ini terakhir. Apa yang bisa kita pelajari dari keadaan ini? Oke, saya lagi-lagi hanya bicara soal meminta lah ya. Pengurus PBNU ini harusnya secara strata keilmuan itu harus lebih alim dalam berbagai perspektif, ilmu agama, ilmu dunia dan sebagainya dibandingkan jamaah. Oleh karena itu mereka punya tanggung jawab besar dalam membawa jamaah ini ke arah yang lebih baik.
Tetapi yang saya lihat memang kadangkala godaan-godaan eksternal karena besarnya NU dan kemudian banyak yang mengkapitalisasi NU dalam konteks kepentingan politik, kepentingan ekonomi, ini membuat beberapa pengurus goyah. Nah, ini ke depan PR-nya adalah bagaimana ketika NU harus terus membesar, peran dia dalam berbagai sektor besar, tetapi para penjaganya di PBNU ini, karena sebenarnya yang menjaga itu ya seluruh umat, tetapi menjaga dalam konteks relasi dengan aktor-aktor eksternal itu kan representasinya PBNU. Ini harus betul-betul disiplin. Jangan kalau disiplin dalam menjaga sikap dan tindak tanduk, yaitu jangan melakukan sebuah kesepakatan misalnya dengan pihak eksternal yang kemudian mereka tidak bisa exit atau membuat mereka terbelenggu dan dampaknya menimbulkan konflik di internal, konflik di PBNU dan kemudian dipersepsikan oleh jamaah sebagai sesuatu yang mengancam NU secara keseluruhan seperti yang terjadi hari ini. Konfliknya sebenarnya antar person-person di PBNU, tidak mengancam NU secara keseluruhan, tapi daya tangkap atau ditangkap oleh jamaah kita sebagai sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan dan menakutkan. Yaitu saya cerita tadi, banyaknya orang prihatin dan sebagainya. Kita ini harusnya sebagai pejabat atau sebagai elit prihatin terhadap kehidupan umat kita yang sekarang terjadi. Jamaah kita prihatin dengan keadaan kita. Mereka harusnya kita itu lebih sibuk memikirkan jamaah. Sekarang jamaah ini lebih sibuk memikirkan kita. Ini menurut saya sih, ya mohon maaf sih kebalik-balik. Saya rasa itu. Jadi harapan saya segera jajaran Suriah dan jajaran Talfidiyah bertemu nanti dikait dengan kiai-kiai sepuh lainnya untuk menyelesaikan mandat muktamar ini. Tinggal setahun lagi, sabar dikit lah. Silakan Mas Sawik. Ya kalau saya memandang ya NU itu memang ya harus benar-benar sepenuhnya khitoh. Ya betul, khitoh NU kan pengabdian pada bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan keumatan. Begitu loh. Jadi saya menganggap bahwa ya NU di berbagai tempat ya, di berbagai level, bukan hanya PBNU, atau PWNU, PCNU, bahkan mungkin MWC, mungkin udah terlalu dekat sama politik. Ya. Kalau NU itu terlalu dekat sama politik ya gitu kan, seperti sindiran Gus Dur lah, sejak kapan NU itu kok ini apa ceritanya ini bupati gitu kan, dekat bupati gitu kan, ke orang ini Gusti Allah gitu. Karena kalau NU dilihat sebagai sebuah organisasi yang memang secara politik itu bisa menaikkan leverage orang, akhirnya yang aktif di NU itu mungkin akan sebagian besar memang yang politisi karakternya, yang berkumpul. Tapi kalau NU dari awal tuh udahlah, kalau kamu punya mimpi politik terus aktif di NU, kamu nggak akan kemana-mana. Dengan sendiri yang politisi kan nggak akan jadi pengurus PBNU. Yang terjadi sekarang sejak reformasi harus kita akui leverage politik NU menguat ya. Faktor Gus Dur, reformasi, ada PKB, ada orang-orang NU di partai lain dan segala macam gitu kan. Menaikkan leverage karena di lokal tiap pilkada bupati, calon bupati berkepentingan atas suara NU dideketi gitu. Akhirnya juga memang NU dalam tanda kutip dianggap bisa menaikkan leverage politik untuk negosiasi demi kepentingan masing-masing. Tidak selalu kepentingan pribadi, mungkin kepentingan komunitasnya masing-masing atau pesantrennya masing-masing. Tapi jadinya adalah nanti pengurus NU itu sebagian besar mentalnya politisi. Bukan kiai, bukan negarawan. Nah, di situ problemnya. Nah, jadi ini problem besar. Karena kalau enggak, yang ini bisa di-cut pas nggak bareng kita nggak? biar nggak ikut-ikut kena dampaknya. Ada berat ini. Benar, karena kalau memang pengen politik, pengen jadi menteri, pengen jadi komisaris BUMN, pengen jadi apa, ya aktif aja di partai, berkarir aja di birokrasi. Kita harus akui sekarang, gitu kan. Orang kalau mau naik jabatan tinggi di Kemenak, jabatan di NU penting, gitu-gitu. Jadi saya jujur aja saya nggak melihat lebih banyak inilah problematiknya daripada untungnya. NU dengan anggota 90 juta, 100 juta lebih, Anda jadi pengurus NU nggak mungkin bisa bagi-bagi rezeki dalam tanda kutip ke 100 juta orang. Kalau pengen memperjuangkan 100 juta orang, perjuangkanlah agar negara ini benar.
lahir kebijakan-kebijakan yang benar. Otomatis karena warga NU itu 100 juta, ya Penikmat. warga NU akan menjadi penikmat kebijakan yang baik itu. Ya. Ya. Bukan pendekatan bahwa ini NU. Nah ini menurutku sekarang jujur aja, saya kira separuh pengurus PBNU mentalnya politisi. Saya Aku ke kira toilet kalau dulu. mereka nggak punya Aku ke jabatan, toilet. kalau mereka nggak berjabatan, mereka nggak akan pernah datang ke PBNU. Saya udah berkantor di PBNU sejak 96, saya menyaksikan banyak pengurus di ini. Harus diakui sebenarnya sekarang itu pengurus paling rame, gedung paling rame, paling aktif, paling dinamis, Sekarang ini ya? rapat paling sering. Periode ini. Periode Kiai Miftah, Ini Gus Yahya ini. kayaknya kalau terjadi rekonsiliasi yang dipecat kita bertiga. Jadi harusnya yang dipecat itu yang sangat memang isinya politik-politik ya. Yang nggak jadi milestone, jadi pejabat, mengejar ini. Kalau kita kan nggak perlu pecat, kita siap mundur. Pak Hasan. Ya, kalau saya gini ya, kita ini kan nggak bisa melarang orang untuk aktif di NU karena interest. Misalnya dia masuk NU karena interest, Iya. jadi pengurus karena interest apapun ya itu hak dia gitu ya. Bahwa dia misalkan mendapatkan leverage setelah jadi pengurus ya itu hak dia. Iya. Tapi poin saya adalah kalau dia ingin mendapatkan sesuatu dari NU, jangan mengorbankan NU-nya. Ya. Jangan kemudian menabrak aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Masalahnya buat politisi itu cara yang ada itu berarti boleh dilakukan. Oh. Iya kalau Iya, pendekatannya iya. politik iya. Politik iya, tapi NU bukan ruang yang tipikal, tepat untuk betul, para betul, politisi sebenarnya. betul. PBNU maksud saya. Ya. Iya. Terus nah, jadi marilah rumah bersama ini yang namanya PBNU atau NU ini ya kita jaga bersama. Jangan kemudian NU PBNU dijadikan sebagai tameng ya. untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Praktek itu kan terjadi bertahun-tahun. Ya. Menggunakan PBNU atau menggunakan NU untuk mendapatkan sesuatu. Saya, Mas Hafik, Mas Mantri, gak dapat apa-apa kan? Jangan curhat dulu. Bukan, maksud saya gini. Maksud saya gini. Ya dapat banyak. Iya, iya, tapi maksud saya bukan gini. dalam bentuk Maksudnya gini, jadi Direct benefit ya. banyak pengurus-pengurus yang lain itu aktif di NU itu memang karena niatnya khidmat. Itu Ya. banyak juga. Banyak. Banyak juga. Mungkin masih sebagian besar. Betul. Sebagian besar. Lebih banyak kayak Sayangnya gitu. bukan memerankan tempat-tempat yang Betul, betul. Artinya mereka-mereka yang ikhlas hikmat itu jadi ikut menanggung beban gitu Ah, atas betul. perilaku beberapa Betul. orang. Tapi yang ikhlas-ikhlas itu terbiasa ngalah. Ya itu. Jadi kalau rapat, kalau apa ya itu juga Ya itu kan konsekuensi dari sikap ikhlas. padahal ada konsekuensi kan terhadap organisasi, terhadap jamaah, terhadap segala macam. Nah, ya tadi kan tindakan elit akan berdampak pada jamaah. Nah, menurut saya yang paling terakhir ya sekarang kita balik ke prinsip awal dulu. Kita ya harus memikirkan jamaah kita. Iya. Mau diapain 100 juta warga kita yang banyak itu. Meskipun ya kita nggak bisa, tentu saja nggak bisa menyelesaikan banyak hal gitu. Tapi paling tidak kalau Saya kita nggak pernah bilang warga NU 100 juta. paling tidak kalau kita di PBNU tidak ada konflik itu sudah menyenangkan mereka kok. Iya, itu maksud saya itu. Itu sudah Sama senang warga momentum kita tadi itu. Pak Hasan, itu catatan kehilangan momentum. Iya. Itu. Saya kira itu sih menurut saya yang paling pokok ya. Ini paling masa krusial banget, ganti generasi, pergeseran value, Iya. Iya. ya, ekonomi juga Disrupsi bergeser, teknologi. ya, Iya, politik juga lagi internasional ini. Jadi Berat sekali tugas ketua dan bendahara. berat itu kalau kita gotong, kalau dibiarkan saja nggak berat. Kata Gus Dur, masalah itu berat kalau dipikirkan. Oke. Kayaknya sudah cukup menjawab ya apa yang ditanya. Saya khawatir kalau makin lama makin curhatnya. Jadi disudahi emang. Udah nggak usah disimpulkan. Bisa disimpulkan. Tapi setidaknya obrolan kita ini menjawab mungkin Pokoknya kita ngancem jangan sampai editannya nggak bener gitu. Iya. Kita nggak perlu minta mana yang harus dibuang gitu. Dan Bahaya. pasti paham kan? kita tayangkan semua. Kan setidaknya ini menjawab yang itu ratusan juta yang pengen tahu apa sih sebenarnya gimana cara memahami situasi saat ini. Kalau sampai WA-in satu-satu, teleponin satu-satu kan susah. Iya, betul. Cukup tonton di ruang publik aja. Aman, nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah. Iya. Insya Allah. Terima kasih kakak-kakak
Ini Sama-sama. contoh kakak-kakak pengurus muda yang Siap independen dipecat. ya. Saya mau bilang independen. Malah siap dipecat. Biar slow living saya kafah gitu. Kita sudah merencanakan keliling naik gunung Iya, mana-mana itu. Iya. Rencana itu sudah lama, Mas. Dari sebelum umur 45. Rencana itu lama dan tidak tereksekusi. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan obrolan-obrolan yang aktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.